pilih. Yang pertama dalang yang punya istri dan suami, artinya dalang yang bukan dudo gitu. Nggih, Mbak. Dalangnya aja sampai dudo, lek dalange dudo ngono lari iso sing di omahku gedhe cerai. Iya. Dalang sing duwe bojo. Nomor kalih dalang sing kena kanggo tuntunan. Dalang sing ora gampang ngapusi wong, dalang sing ora gampang selingkuhan, dalang sing kiblate bener, tegese sing panembahe kandel, terus kemudian dalang sing seneng poso lan tirakat, seneng melek, dalang sing bener-bener napa niku ngrasuk dhateng ilmu agama terus kecakup jadi ilmu kasar lan ilmu batin. Kemudian dalang sing kena gamel panutan. Terus dalang ini kumawon misalkan tingkah laku ning blarah, lah mengke badhe ngruwatnya kan ngresiki kalau kadang. Tegese ngruwati ngresiki sing diruwat. Lelek sing ngruwat niku reget. Kemudian sing diruwat kan melok kita terget, contohipun kita tangan kita niku wonten mangsi. Jletreh mangsi utawa cat. Terus dangan nulis teng kertas, otomatis di kertas niku njemblok cat. Okay. Artinya kalau dalangnya itu tingkah pakatinya mereka itu tidak bersih, maka akan berdampak efek samping yang diruat. Ibaratnya begini, bahwa dalang itu seperti ulama, dalang seperti kiai, karena apa yang dilakukan, apa yang ditindakkan oleh dalang itu disinari dari belakang gitu. Okay. Kalau lakunya dalam penguatan itu sertum yamiur, itu nanti akan tercela dan tidak akan manjur karena apa yang disabdokan tidak tipis dari ucapan-ucapan ilahi. Okay. Ini kalau memang dalangnya itu setidaknya paham tentang wayang, setidaknya mengerti tentang sejarah wayang, setidaknya mereka orang-orang tergolong orang-orang menghamba kepada Tuhan, Bu manjur bora itu masih dapat dipercaya. Okay, Mbak. Jadi kita hati-hati kalau cari dalang, pilih dalang ruatan sing tenan gitu loh. Okay. Dalangane apik, disaid apik, ceritane paham, rabet-rabet tentang selamatan apa ngelongkop, misalnya jenang baru-baru apa, jenang Moncowarno apa, jenang Sengkolo apa, terus buceng kuat apa, buceng mas apa, buceng robong apa, sego gurih apa, sego waro apa, terus ingkung urip ingkung waras, ingkung urip ingkung bakar ki apa, gedang setangkap jenenge apa, terus kemudian yang kembang taman artinya apa, kembang gurih apa, kembang telan apa, cok bakal apa, itu harus lengkap semuanya. Makna-makna yang ada di situ kan ada pisang rojo, pisang tubuh yang ada di sampingnya dalam kanan kiri itu artinya apa kok dikasih seperti itu. Kemudian kenapa pakai seperti yaitu kaca jungkat, kemudian lugu garuda dan sebagainya, itu benar-benar dalang harus hafal tanpa ditulis gitu loh. Kalau dalang itu memang ahli tenan, ahli betul, itu tanpa ditulis langsung melongkok teman-teman, karena benar-benar dia paham gitu. Misalkan hanya menyetorkan perabot-perabotnya, artinya dalangnya ada apa gitu loh. Banyak sekali ada dalang yang dimintai oleh yang punya rumah, Pak selamatane macamnya nopo mawon, lajeng sing protokol nang pasar niku nopo mawon, lajeng barang petani nopo mawon, dikit ditulis. Karena mereka tidak apa gitu. Nah, bagi dalang-dalang yang ahli, yang mahir niku tanpa tulis tanpa papan apa, karena maknanya tahu gitu loh. Kenapa dikasih bujeng kuat? Akhirnya rumah tangga biar kuat. Kenapa dikasih bujeng robyong? Karena rezekinya robyong-robyong. Karena kenapa diberi bujeng emas? Karena biar mendapatkan emasan atau kejayaan, dia setelah diruat nanti ekonominya semakin tinggi, semakin naik, hingga derajat yang tinggi. Nah, harus apa teman-teman? Kalau yang meruat tadi sudah paham dengan apa yang kita sajikan, bagaimana dia bisa nyonteng teman-teman. Sehingga disinilah letaknya kita juga mengkritik daripada teman-teman kita. Sebenarnya saya senang sekali kepada teman-teman kita yang benar-benar ingin menjadikan dalang penguatan, karena banyaknya dalang penguatan akan banyaknya perkembangan atau ketingkatan daripada pagelaran-pagelaran penguatan gitu loh. Kalau dalangannya penguatan sudah tidak ada, kan mati purna, hilang. Wong dalangnya nggak ada, siapa yang nanggap? Jadi lebih baik dalangnya banyak, nanti pasti ada yang nanggap gitu. Saya condong lebih baik dalang-dalang penguatan kathah gitu loh. Kathah tuh banyak gitu loh. Kalau dalangnya banyak, nanti kita tidak bingung untuk mencari dalang. Tapi ya dalang-dalang yang sungguh-sungguh bisa dalang benar gitu loh. Jangan sampai salah. Kalau saya melihat dalang-dalang penguatan, saya sampai tertawa teman-teman. Jadi kalau lu tahu, pada saya mengunjungi teman itu menghadap penguatan, dia bingung sekali. Wajahnya pucat. Ditanya yang punya rumah bingung, dia nyonteng juga bingung. Kemudian sampai akan selesai penyajiannya atau barang-barangnya nggak didekatkan sama wayangnya.
pada waktu akan selesai tidak usung-usung saja. Dan setahu saya itu kalau misalkan ruwatannya keliru, Mbah, dalam arti tidak benar, itu kan justru malah menambah kesengsaraan yang nanggap. Kita pernah untuk menyarankan kepada teman dalang bahwa kalau dalang itu jangan sampai usahakan deboknya jangan sampai lurus kepada rumahnya yang nanggap. Iya. Karena kalau debok nanti lurus yang nanggap itu kan ada kebiaknya akan dijejeki. Artinya kehidupannya yang di luar nanti akan sorot karena kena yaitu tekanan dari kebiak oleh tekanan dari para debok. Karena debok itu merupakan simbol-simbol yang mengerikan, teman-teman. Banyak dulu itu orang yang dikubur itu ternyata setelah dijudah bukan mayit, ternyata malah debok. Makanya ada mantra yang namanya debok bosok lewat-lewat aja ganggu anak Adam, itu manjur karena pelambangnya kematian itu masanya. Jadi debok itu pelambang kematian gitu. Oh, awakmu isi atas debok artinya orangnya empuk sekali gitu. Jadi pelambang-pelambang debok itu sangat berbahaya sekali apabila lek dalang didepne deboknya diujurne natap tembok sing di rumah itu bahaya. Nah, itu saya sarankan teman tidak mau, dia merasa pintar sendiri akhirnya setelah ruwatan hidupnya sengsara. Dulunya marung itu ramai sekali, sekarang sepi, bangkrut. Makanya itu dia seperti dalang harus tahu ini yang benar dan ini yang salah. Gitu. Kita harus tahu larang-larangannya gitu. Makanya sebagai sosok seorang dalam pengeruatan harus paham dengan astral dan harus berani dengan astral. Karena kenapa? Karena kalau dalam pengeruatan itu kan harus menghadap beberapa jin yang datang di situ. Karena di situ sepertinya disiapkan makanan-makanan yang disukai mereka. Dan kita tidak boleh mereka minta. Kalau si dalang tidak berani menghadapi jin, bagaimana kalau ada yang kesurupan? Banyak sekali teman-teman. Ini dalangnya Pak Entos Susmono dari Tegal, dalang di rumahnya Pak Jamilun itu. Itu ada orang kesurupan sampai sekarang tidak sembuh itu. Ada lagi teman dalang yang meruat, yang punya rumah juga kesurupan, teman-teman.